Kita baca bersama. Orang yang akan menjawab oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Sekali lagi shalom Amangina. Baik Amangina yang di sini dan juga yang berada di rumah yang melakukan peribadahan secara daring. Tidak terasa perjumpaan kita akan berakhir untuk minggu ini dan saya akan melanjutkan kembali perkuliahan saya di Medan Amangina. Tapi pasti ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Pasti akan ada momen-momen atau waktu berikutnya untuk kita bertemu. Bahkan mungkin kiranya nanti untuk kedepannya setelah saya menjadi pendeta, puji Tuhan, saya akan ditempatkan ke sini. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sebagai orang percaya, orang yang beriman, mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita dituntut lakukanlah kebenaran dan keadilan. Jadi sebelum kita dituntut melakukan kebenaran dan keadilan, perlu kita ketahui apa itu kebenaran dan keadilan Allah. Apa kebenaran yang hakikatnya itu adalah dari Allah. Apa keadilan itu menurut Allah. Jadi kebenaran itu Amangina seperti sebuah garam. Saya contohkan seperti garam. Jika garam ini ditaruh di tangan yang luka, pasti akan pedih, pasti akan sakit. Tapi jika garam ini dilakukan di kulit yang tidak luka, pasti biasa saja. Jadi kebenaran itu yang mungkin kita bicarakan sama orang lain bisa menyakiti hati orang lain. Itulah kebenaran. Jika dia salah, kita bicarakan tentang kebenaran, pasti mungkin dia akan tersinggung. Mungkin dia akan merasa jangan terus terang seperti itulah. Itulah kebenaran. Kebenaran memang menyakitkan. Tapi dari situlah, dari kebenaran itulah kita dituntut untuk lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Di kebenaran kita akan menjadi orang yang adil. Jadi tentang keadilan. Adil menurut Yesus itu tidak sama rata. Misalnya Amangina, kita akan memiliki kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Tuhan tidak memberi kita sama rata pergumulan itu. Dan Tuhan tidak memberi salib yang besar atau tanggungan yang besar kepada orang yang lemah. Jadi orang-orang kuatlah yang mengangkat salib ini. Jadi bisa saya sampaikan bahwa keadilan Tuhan itu tidak seperti sama rata, timbangannya berat. Jadi keadilan Tuhan itu mungkin bagi kita keadilan itu kan tidak berpihak. Keadilan itu duduk di tengah-tengah. Keadilan itu tidak memandang siapapun. Tapi Yesus Kristus lebih mengambil atau lebih mengutamakan orang yang lemah. Itulah keadilan Yesus. Kita bisa lihat dari mana berkat atau mungkin Tuhan Yesus menjumpai orang yang lemah. Jadi tentang keadilan kita tidak ditimbang sama berat. Jadi keadilan itu Tuhan berpihak. Tuhan berpihak kepada kaum yang lebih lemah, kaum yang mungkin lebih marginal, dan mungkin kepada orang yang mungkin kekurangan. Disitulah letak keadilan Tuhan.
Dan juga seperti yang dikatakan di ayat 3, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasan orang yang dirampas haknya, jangan engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Kan sudah dikatakan, bahkan jauh sebelum sekarang, ribuan tahun yang lalu, keadilan atau keberpihakan orang-orang zaman dulu, baik itu seorang ahli hukum Taurat, baik itu para pengadil, raja-raja zaman dulu, sudah terbiasa dengan ketidakadilan, sudah terbiasa tidak memandang seseorang lagi dengan apa yang benar dari dirinya, apa yang salah dari dirinya, tapi dari apa yang dimilikinya. Jadi dari zaman dahulu pun ketidakadilan itu sudah terjadi. Dari situlah kedatangan Yesus datang untuk sebagai hakim bagi dunia ini. Dia datang untuk menghakimi kita, dan dia adalah hakim yang paling tinggi, hakim yang paling benar, karena kita pun dituntut atas apa perbuatan kita. Jadi tentu hidup orang yang benar akan selalu mengalami sukacita, kebahagiaan, dan pasti juga ada pergumulan. Amang Inang, saya mau ambil sebuah fakta yang terjadi sekarang tentang TPL di Danau Toba. Ada seorang aktivis yang bernama Togu Simorangkir. Dia berjalan dari Toba hingga ke Jakarta selama 40 hari. Dia ingin melakukan kebenaran itu, keadilan itu. Dia ingin menyampaikan apa kasus yang terjadi di Danau Toba tentang penebangan pohon dan perusakan lingkungan di tanah adat Danau Toba. Jadi Bapak Togu Simorangkir ini seorang aktivis S2 dari salah satu universitas di luar negeri. Dia lebih memilih menjadi seorang petani dan aktivis daripada seorang pekerja yang mungkin jika S2 itu dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi sesampainya di Jakarta menginap, Bapak Togu Simorangkir ini langsung bertemu dengan Presiden, disambut dan didengar apa keluh kesah warga-warga Danau Toba yang terjadi kerusakan lingkungan di Danau Toba. Bisa kita lihat Amang Inang, mungkin Bapak Togu Simorangkir ini melakukan sebuah kebenaran dengan prosesnya dan caranya yang panjang. Dia telah melakukan perjalanan selama 44 hari ke Medan. Seandainya Bapak Togu Simorangkir ini pergi naik pesawat, naik Garuda Pula ke Jakarta dan teriak-teriak di depan istana, pasti mungkin suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak, pasti dianggap sebagai perusuh. Tapi dengan proses, dengan kerja keras, akhirnya Bapak Togu Simorangkir diterima dan didengar suaranya. Itulah pergumulan yang panjang melakukan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah sekarang. Melakukan hal-hal yang baik Amang Inang pasti memiliki percobaan, memiliki tantangan yang lebih besar. Karena baik sebagai manusia kita perlu dicoba, diuji agar kita menjadi manusia yang lebih kuat. Namun tidak demikian dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Hidupnya dipenuhi dengan penipu dan ketidakjujuran. Bagaimana jika orang seperti itu dihadapkan dengan keadilan? Amsal mengatakan dengan jelas bahwa mereka akan ketakutan. Mengapa? Karena keadilan akan mengejar kebenaran sampai menemukannya.
keadilan tidak mengenal kompromi. Marilah kita terus berjuang melakukan keadilan sehingga hidup kita mendatangkan berkat bagi orang banyak. Keadilan yang dituntut dari setiap kita adalah keadilan yang hakikatnya seimbang, menyimbangkan orang. Ibaratnya ada yang tinggi, ada yang di bawah, ini diratakan. Seperti itulah keadilan. Bukan semisalnya yang tinggi atau yang rendah diberikan hak yang sama, dinaikkan satu, tapi diratakan. Itulah keadilan yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Lalu pada suatu situasi seperti itulah butuh keadilan. Kita butuh keadilan Allah. Dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Dia mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan membenci orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Keadilan Allah juga dinyatakan dengan menjatuhkan hukum atas setiap pelanggaran dan dosa dia, dan dia akan memberikan pelanggaran dan dia akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja di hadapannya. Dia akan mengajarkannya dengan hukum. Keadilan Allah dinyatakan dengan memberikan penghargaan atas setiap perbuatan baik kita kerjakan. Setiap perbuatan baik yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Allah memperhatikan setiap perbuatan baik, bahkan tindakan kecil yang kita lakukan karena mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan yang sampai pada kita. Jadi yang menghina pergumulan saya selama 1 bulan lebih, 1 bulan 2 minggu di Bentian Besar, tentu banyak pergumulan, terutama tentang masyarakat yang sangat majemuk di sana, banyak dari suku bangsa lain seperti orang